Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Vira, jumpa lagi dengan Wisata Raya Channel akan mereview kebun binatang Surabaya, Jawa Timur. Terus ikuti petualangan kita ya. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, share ke teman-teman kalian. Langkah awal, buka Google Map dengan keyword Kebun Binatang Surabaya. Lokasinya berada di Jalan Sitil, Kecamatan Wonokromo, Jawa Timur. Untuk jam bukanya di jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Lokasi Kebun Binatang Surabaya ada di kiri jalan dekat perempatan arah Jalan Diponegoro. Depan kita itu ada ikon kota Surabaya yang jadi the best spot foto semua orang. Dan di sekitar situ juga banyak jasa foto cetak langsung. Jadi kalau Sobat Wira kesini wajib foto di sini ya Sobat Wira. Pihak pengelola di sini sangat responsif sekali karena tahu di waktu liburan sekolah Kebun Binatang Surabaya pasti akan sangat ramai. Jadi ada teropnya nih. Dan di depan kita ini adalah loket penjualan tiket. Untuk tiket masuknya di Kebun Binatang Surabaya biayanya 15.000 ya Sobat Wira. Nah ini Damar sudah beli tiketnya. Dia tadi beli pakai duit 20.000 dan kembali 5.000. Tiketnya seperti itu. Tempat cuci tangan, ada banyak tempat cuci tangan. Jadi Sobat Wira bisa cuci tangan dulu nih sebelum masuk. Ini adalah pintu masuk Kebun Binatang Surabaya. Nah Sobat Wira kalau mau masuk tinggal menunjukkan tiket yang tadi kita beli ke petugasnya. Oke, kita ini sudah di bagian pintu masuk. Di pintu masuk sini ada jalanan yang atapnya memakai fiberglass. Sampingnya ini juga ada taman yang atasnya ada gambar hewan-hewan seperti komodo, harimau, beruang, orangutan, dan burung. Kita akan melewati semprotan disinfektan. Meskipun sudah di era new normal, tapi Sobat Wira tetap diharuskan memakai masker ya. Di depan kita ini ada peta kebun binatang yang cukup besar. Sekarang kita akan review mulai dari bagian kanan dulu ya Sobat Wira. Di depan kita ini adalah kandang burung merak. Dan di depan kita juga ini ada booth yang menjual pernak-pernik hewan. Sekarang kita ini ada di kandang jerapah. Nah, ini petugasnya lagi ngasih makan nih. Dan di sini ada 2 jerapah yang cukup besar. Lalu di situ ada rumah-rumahnya. Sebelahnya kita akan ke kandang burung onta. Tingginya mencapai 8 kaki atau setara dengan 2,5 meter. Untuk sebelahnya itu ada hewan kalkun. Lalu ini adalah landak Malaya, dianggap hewan yang cukup langka karena hewan ini hampir sepenuhnya aktif di malam hari. Uniknya di Kebun Binatang Surabaya ini kandangnya itu banyak yang ada di tengah-tengah air. Nah seperti kandang monyet ini nih. Dan di situ juga ada beberapa peringatannya Sobat Wira. Jadi Sobat Wira dilarang memberi makan, tidak melempar barang apapun ke dalam kolam, tidak duduk di atas pembatas kandang, dan tidak boleh melompat pagar pembatas. Ini sekarang adalah binturong, adalah sejenis musang yang berekor panjang dan bertubuh besar, beratnya sekitar 6-14 kilo. Dan dia ini merupakan hewan dari Asia Tenggara. Nah nanti kanan kiri ini banyak kandang-kandang ya Sobat Wira. Jadi Sobat Wira wajib datang ke sini dan saksikan sendiri nih hewan-hewannya. Sekarang kita ada di bagian gajah. Di area gajah Sobat Wira bisa naik gajah dengan biaya 100.000 per orang. Kalau misalnya nggak mau naik gajah, Sobat Wira bisa berfoto juga bersama gajah, biayanya 20.000 per foto. Nah di depan kita ini ada terop yang ada live musiknya, jadi Sobat Wira bisa bernyanyi dan berjoget di sini. Oke, depan kita itu yang belok ke depan itu nanti bisa feeding gajah. Nanti kalau mau feeding gajah nanti bisa dibantu dengan petugasnya. Nah ini adalah trek jalanan gajah ya Sobat Wira, cukup luas.
Dan di samping gajah, ini adalah kandang onta, tapi pada waktu itu ontanya terlihat jauh banget. Selain melihat hewan, di dalam kebun binatang Surabaya ada beberapa stand yang menjual makanan, minuman, snack, dan mainan. Jadi Sobat Wira bisa beristirahat di sini sambil menikmati pemandangan hutan-hutan dan aneka satwa. Oke, sekarang kita akan lanjut mereview di bagian harimau. Pengunjungnya di sini nih terlihat sangat ramai ya Sobat Wira, karena kita ke sini pada waktu liburan sekolah. Dan di bagian kandang harimau ini emang dibikin jauh gini ya, dan ada airnya. Oke, kita lanjut ke bagian hipo nih. Nah, tapi pada waktu itu hiponya lagi berendam. Oke, sekarang adalah banteng Jawa. Seperti namanya, banteng Jawa merupakan satwa endemik yang hanya bisa ditemukan di Pulau Jawa. Tapi sayangnya habitat alami hewan ini semakin mengecil karena adanya pemburuan liar akan daging dan tanduk mereka. Oke, lanjut di bagian kuda Nil kerdil. Hewan ini termasuk semi akuatik dan tergantung pada air untuk menjaga kelembapan kulitnya. Dan di ini adalah babi rusa, termasuk kerabat babi liar nih, mencari makanan di malam hari, tapi kalau di waktu siang hari mereka tidur. Oke, makanannya juga umbi-umbian, akar, buah-buahan, dan lainnya. Nah, sekarang kita ada di kandang rusa. Nah, Sobat Wira tahu nggak bedanya apa nih rusa yang bertanduk dan tidak? Kalau rusa yang bertanduk adalah rusa jantan. Kalau rusa yang tidak memiliki tanduk adalah rusa betina. Nah, lucu banget ya ini rusanya. Ini ada yang makan rumput. Jadi di kebun binatang Surabaya, kandang rusanya ini cukup banyak ya Sobat Wira, karena perkembangbiakannya itu dengan cara melahirkan. Dia termasuk hewan yang memiliki daun telinga dan perkembangbiakannya pun juga sangat cepat. Nah, yang ini adalah rusa-rusa lagi nih. Jadi sangat puas banget ya Sobat Wira kalau di kebun binatang Surabaya melihat rusa. Oke, ini adalah walabi, tergolong hewan keluarga kanguru pemakan tumbuh-tumbuhan dan rumputan. Beratnya ini sekitar 3-25 kilo. Rusa Timor mempunyai ciri khas yaitu memiliki ekor panjang, tangkai pendek, dahi cekung. Lalu kalau nilgai merupakan salah satu spesies asli daratan India. Wow, jauh banget ya ini ya. Jadi dari India langsung nih dibawa ke Surabaya. Nah, ini adalah rusa-rusa lagi ya Sobat Wira. Sangat lucu dan sangat banyak nih rusanya di sini. Oke, ini kita sekarang di kandang gajah. For your information, gajah-gajah di kebun binatang Surabaya termasuk hewan prioritas. Mulai pengecekan makanan, kotoran gajah, tingkah laku, bahkan kuku pun selalu rutin diperiksa. Nah, kalau gajah sakit pasti akan dicek melalui mulut gajah untuk mengetahui tidak ada luka sekitar mulut. Laporan harian kesehatan gajah itu selalu diteruskan secara online ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Di bagian kanan kita itu ada beberapa booth yang menjual makanan dan minuman. Seperti makanan ringan juga ada di sini. Oke, lanjut kita ke bagian beruang madu. Merupakan jenis paling kecil dari 8 jenis beruang yang ada di dunia. Ini termasuk binatang omnivora yang memakan apa saja di hutan, mulai dari buah-buahan, tanaman, memakan serangga, madu, burung, dan lain-lain. Oke, ini adalah berang-berang, memiliki bau badan amis menyengat yang tidak dapat hilang karena secara alami dihasilkan oleh kelenjar yang ada di bawah kulit. Banded mangus dikenal sebagai pemangsa ular kobra karena mempunyai reseptor asetilkolin nikotinat melindungi dari bisa ular yang paling beracun sekaligus. Anoa dataran rendah adalah sapi kerdil tingginya sekitar 90 cm. Pemburuannya ini masih sering terjadi, khususnya untuk dikonsumsi. Hal ini menyebabkan kepunahan lokal di beberapa lokasi.
Oke, kita sudah di bagian tempat istirahat nih. Di sini banyak jual makanan dan minuman. Ada beberapa tempat duduk yang Sobat Wira bisa pakai. Karena kebun binatang Surabaya ini sangat luas sekali, jadi Sobat Wira bisa istirahat nih di sini. Lalu di depan kita ini adalah booth foto. Jadi Sobat Wira bisa foto bersama burung. Nanti loket pembelian fotonya di sini dengan biaya 20.000. Oke, kita sekarang lanjut mereview lagi ya bagian burung-burung nih. Maleo memiliki ciri paruh berwarna jingga serta kulit yang berwarna merah muda agak keputihan. Makanannya ini biji-bijian, buah, dan lain-lain. Perkici pelangi merupakan jenis burung paruh bengkok yang berwarna indah. Memakan buah-buahan, biji-bijian, serta menyantap serangga. Lalu lanjut, ini adalah bayan. Nama lain dari burung parkit. Mereka satu-satunya burung yang dapat mengangkat makanan ke paruh mereka dengan menggunakan kaki. Sekarang kita ada di bagian Kids Zoo. Untuk di Kids Zoo ini, jadi Sobat Wira tidak perlu membayar lagi. Ini sudah gratis termasuk bayar tiket 15.000 tadi ya. Dan Sobat Wira bisa lihat beberapa hewan di sini. Dan depan ini adalah kandang domba. Jadi Sobat Wira juga bisa kasih makan. Dan untuk makanannya bisa dibeli di samping kandang dengan biaya 25.000. Nanti dapat 1 cup yang isinya wortel, kacang panjang, buncis, dan telo. Dan di situ ada sugar glider. Ini seperti tupai terbang berukuran kecil tapi bisa melompat. Lalu ada hewan seperti apa nih ya? Hamster tapi ukurannya lebih besar. Lalu ada kura-kura. Ini kura-kuranya ini makan daging, buah-buahan, dan sayuran. Dan cuma ada 2 ini kalau nggak salah ya. Lalu kita ke bagian iguana. Cara bedakan jenis kelaminnya itu cukup mudah. Jadi iguana yang memiliki jengger di bawah leher dan atas tubuhnya berduri itu adalah iguana jantan. Kalau iguana betina tubuhnya lebih ramping ya. Nah, nanti Sobat Wira kalau suka berenang bisa berenang. Di situ juga ada biayanya 25.000. Nah, di depan kita ini adalah kandang burung. Jadi kandangnya ini cukup unik ya Sobat Wira, berbentuk bulat. Dan burung-burungnya ini juga ada yang di bawah, ada yang di atas. Lalu ini adalah bangau. Cantik sekali ya. Ini bangaunya ini bersih, paruhnya panjang, bulunya putih, ada corak hitamnya. Lalu ini adalah angsa. Di kebun binatang ini cukup bersih juga nih. Oke, kita ini sudah ada di pintu keluar. Jadi nanti Sobat Wira yang mau jalan-jalan di Surabaya bingung mau kemana nih? Dengan minim budget, kebun binatang Surabaya adalah solusinya. Karena cukup bayar 15.000, Sobat Wira bisa melihat beraneka ragam hewan yang unik dan lucu-lucu. Untuk pintu keluarnya sebelah kanannya Sobat Wira. Nah, ini kita harus melewati pintu yang berputar ini. Jadi masuknya satu-satu. Harap pelan-pelan dan bersabar. Di depan sampingnya itu sebelah kanan ada ATM. Sesaat lagi ada review singkat dari Damar. Mohon didengarkan ya Sobat Wira. Menurutmu Ya lumayan banyak sih hewan. apa aja? Kayak ada komodo, jerapah, kudu orangutan, banyak kok. Gimana, seneng gak? Ya?